Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaping rolase ponco boyone lesan iku nglahirake ing rahasia. Lan kaping 13 ponco boyone lesan iku perjanjian kelawan goroh. Lan kaping 14 ponco boyone lesan iku ngucap kelawan goroh lan sumpah kelawan goroh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita melanjutkan apa yang dituntun oleh Mbak Kiai, yaitu masih masalah menjaga lisan kita sampai angka 12, 13, 14. Untuk angka yang ke-12 yaitu membuka rahasia. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, secara mutlak pembicaraan di antara kamu itu adalah amanah. Jadi kita dituntun oleh Mbak Kiai agar senantiasa bisa menjaga rahasia saudara kita, teman kita, tetangga kita. Jadi ketika kita berbicara atau mungkin dipesan ini merupakan rahasia, maka jangan sampai kita bongkar, kita sampaikan, karena bisa jadi kalau kita sampaikan pada orang lain padahal itu rahasia akan menjadi persoalan tersendiri atau kemadharatan. Gara-gara kita membuka rahasia lalu terjadi percecokan, maka kita berdosa karena kita membuka rahasia itu. Maka kita jaga lisan kita agar tidak mudah menyampaikan rahasia-rahasia yang mestinya itu harus dirahasiakan. Untuk yang ke-13 yaitu janji dusta. Kita dituntun oleh Mbak Kiai agar ketika berjanji harus benar-benar kita berusaha untuk menepati janji itu. Jangan sampai kita meringankan untuk melanggar janji itu. Maka kita dianjurkan kalau kita berjanji itu mengatakan insya Allah. Jadi insya Allah ini jangan sampai disalah artikan. Kalau orang dikasih undangan insya Allah orang berkesan lah paling ora teko. Ini kesalahan. Jadi pemahaman yang benar, kita mengatakan insya Allah itu katakanlah 90% kita sudah ada niat untuk menepati janji itu. Nah yang 10% itu kita bergantung pada Allah. Karena bagaimana dua itu, apa yang kita lakukan itu kita tetap bergantung pada Allah. Satu contoh, ada seorang petani, dia melihat padinya itu sudah menguning. Menurut perhitungan dia itu 90% nanti akan panen, sehingga ketika ditagih nanti insya Allah 2 bulan saya bayar utang itu, karena dia punya keyakinan 90% bahwa dia 2 bulan akan panen, melihat padinya sudah buahnya rumput. Tapi dengan kata insya Allah, ini dia menggantungkan, boleh jadi kurang 1 bulan ada banjir sehingga tidak jadi panen. Maka kita tetap bergantung dengan Allah. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, tiadalah menyalahi janji, bahwa seseorang berjanji dengan seseorang dan pada niatnya akan
menepatinya. Jadi seseorang itu tidak dianggap ingkar janji karena dalam hatinya sudah ada niat untuk menepati. Maka kita dituntun oleh Mbak Kiai ketika kita berjanji itu benar-benar akan menepati. Nah, karena dalam hati kita sudah niat kita akan menepati janji itu, tetap insya Allah kita bergantung pada Allah. Karena apapun yang kita yakini itu belum tentu akan terlaksana. Misalkan seseorang dikasih undangan untuk nanti malam, bilang insya Allah saya akan datang, tapi belum tentu nanti malam bisa datang. Boleh jadi pas di perjalanan terjadi macet atau kecelakaan sehingga datang. Nah, ini pentingnya kata-kata insya Allah itu di situ. Jadi kita niat ingin memenuhi janji, tapi tetap bergantung pada Allah karena boleh jadi apa yang kita yakini itu tidak akan bisa terlaksana. Kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14 yaitu dusta pada perkataan dan sumpah. Ini kita itu kadang-kadang terlalu ringan berkata untuk bohong, itu kadang-kadang ringan. Maka oleh Mbak Kiai itu harus ada perhatian, karena ketika seseorang itu berkata bohong nanti akan mempengaruhi kebiasaan, sehingga orang itu ketika berbohong lalu nanti pembicaraan berikutnya juga berbohong lagi, pembicaraan berikutnya juga berbohong lagi, sehingga akhirnya menjadi terbiasa. Kalau tidak berbohong itu rasanya tidak enak gitu. Nah, kalau orang itu seperti ini, maka sabda Rasulullah SAW, seseorang yang berbohong lalu merasa tidak nyaman kalau tidak berbohong, maka ditulis di sisi Allah itu menjadi pembohong. Nah, kalau orang itu sudah terbiasa berbicara dengan kebohongan dan itu sudah kebiasaan, maka dalam hatinya dicap oleh Allah pembohong. Nah, kalau sudah begini, maka dia sudah merupakan bagian orang yang punya sifat munafik, yaitu idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Idza haddasa, ketika dia berbicara, kadzaba maka dia berbohong, wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji, akhlafa, dia mengingkari janji itu, wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat dia mengkhianati. Itu oleh Nabi termasuk 3 ciri orang itu dicap munafik itu: apabila berbicara dia selalu bohong, apabila dia berjanji dia tidak menepati, apabila diberi amanat dia tidak melaksanakan amanat itu. Sabda Rasulullah SAW, Mu'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, aku wasiatkan pada engkau Mu'ad, bertakwalah kepada Allah, benar di dalam berbicara, menunaikan amanah, menepati janji, memberi salam, dan merendahkan diri. Ini Rasulullah SAW memberikan nasihat atau wasiat kepada sahabat Mu'ad, bahwa yang pertama dia diwasiatkan oleh Rasulullah agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan upaya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, agar selalu di dalam pembicaraan itu tidak berbohong, benar di dalam berbicara. Yang ketiga yaitu menunaikan amanat. Apabila diberi amanah, misalnya jadi Pak RT, maka juga harus bertanggung jawab melaksanakan itu amanah. Termasuk pengurus takmir ini juga amanah, diberi amanah jamaah agar bagaimana takmir itu harus memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu tidak hanya sholat lalu
kegiatan Ramadan, kajian ini tidak. Masjid itu zaman Rasulullah itu kompleks. Masjid itu zaman Rasulullah itu tidak hanya untuk ibadah, sholat dan pengajian saja. Bahkan di situ tempat bermusyawarah para sahabat bagaimana mengembangkan dakwah itu. Dan di situ bagaimana bisa mengembangkan syiar Islam. Sehingga kalau di sini takmir kita ini sudah amanah dalam arti bagaimana memakmurkan masjid ini sehingga ada al-hikmah poin itu sebagai sarana. Lalu bagaimana kalau jamaah ini butuh sabun tidak disediakan sabun, butuh air dan air. Itu kan kita harus melayani jamaah kita daripada dilayani orang lain. Jadi kebutuhan jamaah itu merupakan bagian dari tanggung jawab takmir. Dalam arti bukan gratis loh, menyediakan. Jadi terjadi satu transaksi perdagangan. Lalu kesehatan diadakan senam itu dalam rangka apa? Agar sehat, fisik kita itu sehat. Kalau sehat kan melaksanakan sholat enak. Terus musyawarah ya tidak rapat ya tidak izin. Wah saya izin karena kondisi tidak sehat. Tapi kalau sehat ya enak aja. Nah, itu. Tuh, jadi kita harus mengupayakan memakmurkan masjid ini tidak hanya sisi ibadah, tapi hubungan dengan jamaah yang bersifat muamalah itu harus seimbang. Maka ini Mbak Kiai kan tidak hanya bahas sembahyang, bahas lesan kita. Bagaimana lesan kan hubungan dengan sesama manusia. Lalu ada beberapa hal yang diperbolehkan orang itu berdusta itu ada, bahkan harus. Ketika ada seorang yang bawa senjata tajam untuk berkelahi atau membunuh orang, lalu kita ditanya, Pak Haji, tahu si A di situ? Padahal ada di rumah saya bilang tidak ada. Ini harus, karena kalau kita bilang ada kan nanti terjadi pertengkaran. Nah, maka kita boleh berdusta pada saat kondisi darurat seperti itu. Yang kedua, nah ini yang harus kita lakukan, ujian suami istri. Misalkan istri kita masak asin, tapi bilang aja, wah ada asin, enak. Nah, itu padahal kan asin. Jadi kita ujian, kita memuji istri kita itu walaupun dengan berdusta. Itu misalkan istri kita punya baju yang menurut kita itu tidak cocok, bilang aja, wah bu, bajunya bagus, warnanya cocok, padahal sebenarnya tidak cocok. Lah itu boleh. Begitu juga istri memuji suami, Pak, wah saya punya suami bapak itu beruntung, orangnya rajin beribadah, juga gajinya besar, padahal bayarannya cuma UMR ya. Saya bersyukur. Nah ini pujian-pujian suami istri ini walaupun toh dengan berbohong itu malah dianjurkan dalam rangka keharmonisan, apalagi sudah tua-tua ini. Ini harus diusahakan agar tetap harmonis. Kita puji istri kita walaupun toh watu-watu, alhamdulillah bu, enggak apa-apa watu-watu. Itu hiasan hidup. Itu sunatullah, jadi semakin tua semakin berkurang itu sunatullah. Kita harus bisa menerima. Kita itu di usia-usia 60 ke atas ini sudah saatnya untuk menurun. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Ini sudah tua, tidak mungkin semakin tua semakin sehat, itu tidak mungkin. Semakin tua semakin ganteng, tidak mungkin. Itu sudah konsekuensi. Jadi kalau sekarang ibu-ibu melihat suaminya tidak ganteng lagi, itu ya itu sunatullah. Jangan menuntut, wah bapak itu sekarang kok jadi seperti itu, ya tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak ini melihat istrinya kok tidak seperti yang dulu ya. Ya bagaimana waktu itu realitas, itu sunatullah. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan. Lalu yang ketiga itu memperbaiki hubungan. Jadi ada orang yang bermasalah, cekcok dan sebagainya, kita harus bisa mengusahakan agar dia itu rukun, tidak menjadi persoalan khususnya dalam rumah tangga. Rumah tangga ada
orang mau cerai misalnya, kita datangi, kenapa toh oh, itu loh bapaknya itu ini, oh itu bapak itu bagus, suamimu itu, kamu beruntung punya suami itu rajin sembahyang begini kan, hingga dia oh iya kalau begitu tidak jadi cerai. Nah itu kita walaupun toh sebenarnya bapaknya itu malas, tapi kita puji dia itu bagus, ini dalam rangka kebaikan. Jadi ada hal-hal yang kita diperbolehkan berdusta, walaupun toh dusta itu termasuk perbuatan yang harus kita hindari, tapi kita ada hal-hal yang kita melakukan dusta itu justru dapat pahala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.